Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Dharma Putra Putih, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Benang Merah, Provinsi Aceh. Saat ini saya ditemani oleh Pak Hermansyah selaku guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 2 Binturi Megayo. Selamat pagi Pak Hermansyah. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, kabar hari ini sehat-sehat aja Pak. Oke, baik Pak. Kalau gitu saya akan mengadakan observasi kepada Pak Herman. Iya Pak. Jadi nantinya saya akan melakukan persiapan-persiapan yang Bapak lakukan untuk nanti di supervisi observasi di kelas supaya lebih percaya diri. Jadi Pak, sebelum melakukan observasi kan saya harus lakukan pra-observasi terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan observasi ini saya ingin menanyakan kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak akan laksanakan nantinya Pak? Ya, terima kasih Pak. Baik Pak. Kalau dari saya sendiri Pak, saya sedang memberikan materi kepada siswa di kelas tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia Pak. Ya. Maka saya akan melakukan tujuan yang akan dicapai adalah murid atau siswa nantinya mampu menganalisis permasalahan flora dan fauna. Kemudian tujuan yang kedua Pak, nantinya dilakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak, berbasis SEL atau SEL, yang mana siswa mampu menjelaskan pemanfaatannya flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran nantinya siswa mampu memecahkan masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar siswa Pak. Oke, baik Pak kalau gitu. Tadi berarti ada tujuan pembelajaran yang Bapak capai ya. Iya ya Pak. Sekarang bagaimana untuk area pengembangannya itu yang Bapak capai apa kira-kira? Oh iya, kalau berbicara dalam pengembangan Pak, nantinya saya akan menggunakan pembelajaran SEL Pak, dalam meningkatkan kemampuan untuk memahami tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia itu Pak. Pengembangan berikutnya saya fokuskan adalah menjelaskan pengertian pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa Pak. Oh gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau gitu ada dua ya area pengembangan yang Bapak capai. Area pengembangan yang Bapak lakukan ini sebenarnya itu di aspek pengetahuan dan keterampilan. Betul. Itu ya Pak ya. Iya. Nah, saya ingin mengetahui ini dari Bapak. Boleh. Bagaimana lah kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas nanti? Atau strategi, Ya, strategi atau metode ya. Metode apa itu bagaimana kira-kira Pak? Baik Pak, kalau berbicara kita ke strategi Pak, yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti Pak, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi Pak, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Dengan menayangkan video proyektor Pak. Jadi materi itu tersampaikan nanti di sana ya Pak. Metode pembelajaran based learning atau PBL juga akan saya terapkan di dalam kelas nantinya dengan membentuk kelompok kecil agar nanti siswa dapat mengidentifikasi peran dan tugas masing-masing di dalam kelompok mereka masing-masing. Gitu Pak. Nah, ya Pak. Oke Pak, baik Pak. Jadi rencana yang akan diterapkan dalam kelas itu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi Pak ya. Kemudian Pak, model yang digunakan tadi sudah dikatakan PBL ya. Iya. Dengan kelompok diskusi Diskusi dan tanya jawab.
Iya. Nah, kira-kira nih Pak, kapan lah nantinya untuk melakukan pembelajaran di kelas nanti Pak, agar saya bisa langsung observasi ikut dengan Bapak nanti di kelas. Oh boleh Pak, lakukan observasi dengan saya Pak dengan senang hati. Artinya dengan pembelajaran Bapak observasi dengan saya juga ikut meningkatkan ilmu Pak. Sesuai dengan jadwal di minggu depan aja kita mulai masuknya itu tanggal 23 Juli sekitar jam ketiga atau keempat Pak. Jadi tanggal 23 iya Pak. jam 3.4. Iya jam ketiga jam 4 Pak. Oke, nah baik Pak, kalau gitu saya akan bertemu dengan Bapak nanti di minggu depan. Iya Pak. Untuk melakukan observasi dan supervisi langsung dengan Bapak. Oke Pak, kalau gitu Pak, terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak di hari ini untuk pra observasinya. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak sediakan. Sama-sama Pak, terima kasih juga Pak atas bimbingannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Ya, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa masih semangat untuk melaksanakan pembelajaran geografi? Semangat ya. Terus yang lain ada? Ada Pak. Siapa lagi nak? Arya izin. Arya izin. Karena sakit. Sakit. Terus? Izin kenapa nak? Ada suratnya? Pulang tadi dia Pak. Orang tuanya mau operasi. Oh, karena orang tuanya operasi. Semoga nanti orang tuanya diberikan kesehatan, mudah sembuh, dan bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu yang lalu. Ada yang ingat nggak apa sampai di mana pembahasan kita dan sampai di mana materi kita? Sebelum kita melanjutkan, ya silakan. Minggu lalu kita terakhirnya di konversi flora dan fauna. Konservasi flora dan fauna. Ada yang lain? Ya Pak. Oh, boleh. Tempat konservasi Indonesia. Tempat-tempat konservasi di Indonesia. Yang lain? Silakan. Taman Nasional Gunung Loser di Aceh. Taman Nasional Gunung Leser di Aceh. Nah, itulah pembahasan kita di minggu yang lalu terkait dengan pemanfaatan flora dan fauna atau tempat konservasi yang ada di Indonesia. Ya, silakan. Contohnya kayak flora, contohnya itu kayak padi, Ya. menjadi kayak kalau menjadi beras. Beras. Itu kayak fauna. Oke, kita akan masuk ke materi. Jadi anak-anak Bapak di dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah dia pemanfaat materi kita hari ini, yang mana nanti tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam, seperti yang sudah dijelaskan kawan kalian tadi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan dan fauna di Indonesia sebagai sumber bahan pangan, sandang, obat-obatan, dan industri. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat clipping pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kemudian berikutnya kalian akan Bapak berikan tontonan video. Silahkan dicermati dan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sumber pangan. Flora dan fauna Indonesia adalah sumber pangan paling utama bagi manusia. Seperti golongan flora yaitu beras, singkong, gandum, buah-buahan, dan sebagainya. Serta golongan fauna termasuk hewan,
ternak dan hasil produk turunannya merupakan kebutuhan utama untuk manusia sebagai sumber pangan sehari-hari. Sumber pangan yang berasal dari flora dan fauna tidak akan habis jika terus dikembangbiakan. Peternakan. Usaha budidaya hewan ternak tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan saja, akan tetapi sebagai aktivitas ekonomi bagi manusia. Hewan ternak dijual, sedangkan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Perikanan. Perikanan lebih fokus menjadi usaha pengembang ikan dan segala biota air seperti air tawar, payau, maupun asin. Sumber pendapatan atau devisa. Berbagai jenis kayu yang terdapat di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan baku industri, kerajinan, dan sebagai perabotan rumah tangga. Jenis hewan dan bagian dari tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetik, kemudian diperjualbelikan di dalam maupun luar negeri sehingga mendapatkan devisa di negara. Hiasan. Salah satu alasan bagi manusia membutuhkan kebutuhan tersier guna memenuhi kesenangan hati karena adanya keindahan yang dapat dilihatnya. Flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikan sebagai hiasan. Tidak hanya jenis flora dan fauna yang masih hidup dapat digunakan sebagai hiasan, akan tetapi bagian dari tubuh hewan dapat digunakan sebagai hiasan. Misalnya kulit gajah, kepala rusa, kulit harimau, atau buaya, dan sebagainya. Sumber energi. Manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai energi. Misalkan kerbau dan sapi digunakan untuk membajak sawah, kayu kering digunakan sebagai penghasil api untuk memasak atau keperluan lainnya. Kotoran kuda, sapi, dan ternak lain digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Terima kasih sudah menonton materi di pertemuan kali ini. Siapa yang kira-kira bisa menangkap apa yang sudah disampaikan tadi? Ada berapa sumber, ada berapa pemanfaatan flora dan fauna? Ada 7. Kira-kira kalau di pangan apa? Ada Beras, singkong, terus buah-buahan, yang jelas sayur-sayuran, terus yang jelasnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian kalau kita lihat dari segi budaya tadi, contohnya apa tadi? Domba, terus kerbau. Pemanfaatannya dilihat dari sisi apanya? Kalau di budaya tadi, kalau sapi tadi katanya ya, kalau di mana tadi? Di Madura dijadikan perlombaan sapi, ya. Nah itulah dia pemanfaatan flora dan fauna. Kita lanjutkan aspek budaya. Penduduk Indonesia yang menghuni Kepulauan Nusantara memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang tinggi. Tak jarang flora dan fauna digunakan sebagai salah satu bentuk budaya daerah. Contohnya upacara ngaben di Bali dan peringatan Idul Adha. Sumber keindahan ini adalah pariwisata. Ini salah satu pemanfaatan flora dan fauna. Dan sekarang kalau di daerah kita, khususnya Aceh Bertengah, Bandar Mulia ini sekarang objek wisata alam. Ya, objek wisata alam yang diambil dari keindahan flora dan fauna. Contohnya air sungai yang dialiri, ya kan? Sungai yang dialiri. Kemudian wisata hutan yang ada di Gunung Loser. Itu contoh. Kemudian ada yang naik gunung, itu kan melihat jenis tumbuhan yang ada di puncak gunung api. Sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik. Bapak hanya menjelaskan sepintas saja. Tempat rekreasi. Ini kalau dari gambar itu Pulau Komodo. Kemudian ada danau. Ini biasanya danau di mana-mana ada. Kemudian hayati sebagai penyeimbang lingkungan. Ini biasanya kalau di biologi, Mas tahu ya, biologi rantai makanan. Ini makanya dia flora dan fauna itu adalah salah satu penyeimbang lingkungan rantai makanan.
Ular dimakan elang, elang makan kodok. Balik ya. Kembali ya. Yang benar apa? Ular makan kodok, terus rantai makanan. Siapa yang ingat rantai makanan? Tikus makan padi. Dan dua. Ular dimakan tikus, apa makan tikus? Ular makan tikus. Elang makan ular. Itu contoh dari ekosistem atau penyeimbang lingkungan. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang ditanya, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Nggak ada. Kalau nggak ada, biar Bapak bertanya melalui kertas lembar. Silakan duduk berkelompok dan diskusikan apa yang akan Bapak berikan. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Di dalam kerja kelompok, anak-anak Bapak bisa menggunakan buku yang ada sudah Bapak siapkan, kemudian anak-anak Bapak bisa menggunakan media internet atau menggunakan HP. Diskusi selama 5 menit. Karena yang diminta nggak banyak, cuma 1 uraian. Tapi uraiannya kalian bahas, kalian diskusi, dan kalian sesuaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 yang diminta apa? Pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan pangan. Bahan pangan. Kan nggak jauh-jauh ya dari kehidupan nyata kita ya. Yang ada di lingkungan kita. Silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Buku juga baca. Harus kalian sesuaikan dengan buku. Nggak boleh hanya dari internet. Itu kan enak aja. Kan harus literasi juga kita nah. Sesuai nggak? Karena kan terkadang antara internet itu dengan buku itu berbeda dia. Oke, sudah bisa ya kita presentasikan. Selesai? Sudah selesai ya? Kalau sudah, kita minta kelompok yang mana duluan? Oh boleh, silakan. Bertiga, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok mereka. Agak bergeser. Ya, silakan. Kenalkan anggota kelompoknya, kemudian judul masalahnya apa yang kalian dapatkan, kalian dapat kebaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang penyediaan bahan sandang. Penyediaan bahan sandang adalah bahan sandang dapat berasal dari sumber hayati, yaitu tanaman dan bintang yang dapat dijadikan bahan pakaian. Bisa mendapatkan menjadi bahan baku. Bahan baku pakaian. Berarti sandang itu sumber daya alam yang menjadi bahan baku pakaian. Beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya, selanjutnya kelompok mana yang mau bertanya? Silakan tanya. Boleh. Mengapa penyediaan sandang pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling utama? Iya. Karena sandang pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia dan di dalamnya terkandung senyawa-senyawa yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Iya. Bisa diterima? Bisa. Terima kasih kami ucapkan kepada kami yang sudah menyelesaikan tugasnya tentang sandang. Baik, sampai di sini pemahaman kita flora dan fauna sudah cukup jelas ya. Dapat kita tarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini, flora dan fauna itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh, seperti yang sudah kalian diskusikan tadi, ada pemanfaatan flora dan fauna di bagian obat-obatan. Kemudian ada di bagian industri. Kemudian ada juga tadi dari pangan. Ya, pangan, padi. Itulah ya. Dan jadi hasil dari pembelajaran kita hari ini, inti dari pembelajaran kita hari ini, pemanfaatan flora dan fauna itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun di dalam hal ini pemanfaatan flora dan fauna itu tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan. Kenapa? Karena merusak keseimbangan. Jelas ya? Jelas? Kalau sudah jelas, nanti Bapak akan bagikan LKPD. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Setelah jam pembelajaran selesai, kalian kumpulkan ke Bapak untuk evaluasi penilaian atau untuk evaluasi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan sudah Bapak tarik pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya anak-anak Bapak silakan menunggu guru jam berikutnya. Kemudian untuk materi kita di minggu depan yaitu tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi anak-anak Bapak silakan dibuka bukunya dan dipelajari di pertemuan berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak menebar manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru penggerak semua, berjumpa lagi dengan saya Rudi Dharma Putra Rangkuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bena Meriah, Provinsi Aceh. Kali ini saya didampingin oleh Ibu Juliati selaku pengajar praktek kita, dan juga guru kita Pak Irmansah selaku guru mata pelajaran geografi. Setelah melakukan observasi, saya akan melakukan wawancara pasca observasi yang kali ini juga didampingin oleh pengajar praktek kita. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas, dalam keadaan sehat-sehat hari ini Pak. Alhamdulillah sehat semua Pak ya. Iya, alhamdulillah Pak. Jadi gini Pak, minggu kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi di kelas Pak ya. Langsung di depan anak-anak dengan mata pelajaran geografi, pokok bahasanya flora fauna ya. Jadi sekarang saya akan melakukan wawancara ini Pak, pasca observasi yang didampingi langsung oleh Ibu Juliati. Ada catatan yang sudah saya catat, beberapa hal yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Boleh ya. Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan pembelajaran yang Bapak lakukan minggu kemarin? Nah, alhamdulillah Pak, pembelajaran yang kita laksanakan minggu kemarin di kelas sedikit memuaskan Pak bagi saya. Nah, walaupun di dalam hal ini ada beberapa poin atau beberapa hal-hal yang tertinggal di dalam pelaksanaan pembelajaran Pak. Iya, iya, iya. Oh, jadi ada beberapa hal yang belum sempurna lah. Iya, gitu, Pak. seperti itu Pak. Lalu gimana perasaannya Pak ketika kemarin melaksanakan pembelajaran dengan adanya kehadiran saya sebagai supervisor lah dalam ruang kelas? Ya gimana Pak ya, sebenarnya pada dasarnya agak sedikit tegang juga karena apalagi diawasi, agak gugup, apalagi ada supervisor di dalam kelas Pak. Dalam hal ini kan apalagi kemudian dihadiri oleh kepala sekolah langsung. Nah, jadi alhamdulillah lah Pak, semuanya berjalan dengan lancar walaupun banyak hal-hal yang masih belum mengalir seperti adanya, seperti itu Pak. Alhamdulillah begitu Pak ya, berjalan lancar semuanya walaupun Iya, masih ada kekurangan sana sini gitu. Iya Pak. Berikutnya nih Pak, apakah bisa Bapak ceritakan kembali proses pembelajaran minggu lalu yang Bapak laksanakan di dalam kelas? Boleh Pak. Untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan minggu kemarin Pak, alhamdulillah
sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat dan saya rancang di rumah. Jadi pada proses pembelajaran kemarin, saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan alhamdulillah juga Pak, saya melakukan pembelajaran yang berbentuk konten dan proses, yaitu dalam hal pembagian kelompok, diskusi, para siswa sudah memilih kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing, seperti itu Pak. Jadi kemudian dalam proses pembelajaran untuk model pembelajaran juga terlaksana gitu ya Pak? Alhamdulillah Pak, iya Pak, alhamdulillah Pak. Jadi ini sesuai dengan catatan saya nih ya Pak, bahwa Bapak juga telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang disampaikan pada pra-observasi kemarin ya, kesepakatannya itu. Jadi sesuai yang Bapak jalankan di kelas, di mana siswa juga diajak diskusi bersama, yang kemudian hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Di depan kelas ya. Jadi ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait dengan hambatan nih Pak. Nah, untuk proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, apakah ada hambatan-hambatan yang terjadi yang Bapak alami Pak? Ya, untuk hambatannya kemarin mungkin pada persiapan kali ya Pak. Mungkin persiapannya. Untuk persiapan mungkin saya ada tugas lain Pak, selain mengajar mungkin Pak, gitu, berupa laporan yang harus masuk di hari yang sama. Kemudian ditambah lagi saat akan masuk kelas, persiapan seperti proyektor. Jadi butuh waktu yang mendadak Pak. Sehingga pembelajaran agak terburu-buru, sehingga capaiannya kurang maksimal dalam hal ini Pak. Contohnya kayak tadilah kita tarik listrik dan sebagainya. Kemudian dengan tuntutan-tuntutan yang lain, mungkin di situ hambatan saya Pak. Saya pribadi sebenarnya. Jadi selain berupa tadi masang slide proyektor itu makan waktu. Iya. Pak, ya. Apalagi harus ngangkat lagi dari kantor ke kelas seperti itu. Kesannya kayak terburu-buru. Iya. Jadi itu kan hambatan lain yang mungkin untuk siswanya nih Pak. Yang untuk siswanya gimana? Untuk siswanya, untuk siswa agak sedikit takut untuk berpendapat Pak, karena kan kita tahu keadaan alam kita, lingkungan sekolah. Kemudian anak-anak agak keberatan dalam mengeluarkan pendapat. Ada apalagi di dalam kelas itu disaksikan oleh kepala sekolah langsung, jadi anak-anak merasa ada yang mengawasi seperti itu Pak. Jadi keaktifan siswa masih belum rata lah di sini. Belum Pak. Jadi kira-kira gitulah ya Pak. Jadi yang aktif, yang hanya orangnya jalan terus, yang diam terus gitu Pak. Jadi mengenai hambatan tuh kira-kira menurut Bapak kenapa ya lah terjadi hambatan itu? Kira-kira alasan yang menurut Bapak apa itu? Kira-kira? Alasannya mungkin ya rencananya Pak, untuk mengurangi hambatan tersebut Pak, saya mungkin akan memberikan kesempatan yang lebih luas Pak kepada anak. Kemudian siswa di kelas mungkin dengan cara langsung saya tunjuk kali Pak, mungkin saya tunjuk kamu silakan keluarkan pendapat walaupun itu salah. Karena kita tidak bisa menentukan anak itu salah atau benar dalam mengeluarkan pendapat Pak. Mungkin itu akan saya lakukan ke depannya Pak. Jadi semacam sifatnya menawarkan lah ya, memberi kesempatan kepada anak-anak gitu ya. Iya Pak, ya Pak. Kemudian untuk itu Pak, mengenai hambatan yang sudah dipaparkan tadi, kira-kira ada nggak solusi yang Bapak lakukan untuk mengurangi hambatan itu Pak? Ya seperti tadi lah Pak, saya menunjuk langsung siswanya Pak untuk menyelesaikan masalah itu Pak. Untuk menunjuk langsung, kamu harus berpendapat dulu dalam hal ini. Jadi kalau salah, nanti takut salah Pak. Oh itu nanti urusan belakangan. Mungkin saya memberikan motivasi lebih dalam kepada anak itu Pak. Iya, oke. Jadi diberikan kesempatan lah intinya kepada anak-anak, walaupun dengan sistem Bapak tunjuk langsung gimana ya. Iya Pak. Jadi semua merasakan kesempatan untuk berpendapat gitu Pak. Iya Pak. Oke. Jadi baik Pak, luar biasa yang sudah Bapak upayakan ya untuk mencari jalan keluar solusinya. Nah, kemudian ini ada lagi Pak, karena Bapak kan sudah menyampaikan beberapa solusi ini ya. Iya Pak. Kira-kira kapanlah Bapak bisa mulai action untuk memperbaikinya ini Pak, dari hambatan yang Bapak alami tadi? Rencana saya Pak, mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya aksi yang saya rencanakan itu dan saya rencanakan akan lebih matang dulu.
di pertemuan berikutnya akan saya lakukan actionnya Pak. Oh, Semoga ada keberlanjutan Iya, iya. dari apa yang sudah Bapak lakukan observasi dengan saya Pak, mungkin seperti itu Pak. Ya, luar biasa ini Bapak ya. Jadi apa yang Bapak laksanakan kemarin ini ketika saya amati, memang sekarang dikatakan berdasarkan hasil perbincangan kita ini di pra-observasi, alhamdulillah semuanya sudah nampak ya Pak ya. Mulai dari penyampaian tujuan pembelajaran, kemudian strategi diferensiasinya pun ada gitu ya. Kemudian ada proses, kemudian model pembelajaran PBL juga nampak. Jadi semuanya ada gitu ya. Cuman ada beberapa hambatan yang Bapak sampaikan tadi, memang terlihat anaknya yang hanya itu aja orangnya gitu ya. Jadi secara waktu pun agak terasa kurang ini ya, karena mepet, kesannya terburu-buru gitu. Jadi dari hambatan yang disampaikan secara detail, Bapak juga sudah sampaikan solusinya yang luar biasa tadi ya, termasuk rencana memperbaikinya, evaluasi yang Bapak lakukan itu sudah ada rancangan waktu yang Bapak, sehingga pembelajarannya lebih positif lagi nanti menggali potensi. Jadi saya kira cukup pertanyaan yang saya sampaikan ya. Kemudian kebetulan ini ada Ibu Juriati selaku pengajar praktek kita ini ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu yang untuk pasca observasi ini Bu, kira-kira Bu? Baik Pak, terima kasih atas waktu yang udah diberikan untuk saya. Terima kasih Pak. Ternyata CGP kita ini memang udah siap menjadi guru penggerak, insya Allah ke depannya. Dan setelah saya perhatikan video pra-observasi yang disampaikan kemarin, ternyata memang Bapak sudah menggunakan alur Tirta dan sudah menggunakan percakapan-percakapan yang terbuka. Kemudian Bapak saya lihat sudah menggunakan paradigma berpikir prinsip coaching yang berfokus pada coaching, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahunya itu selalu menggali dari coaching, kemudian coach sendiri juga memiliki kesadaran diri yang lebih kuat supaya mungkin kedepannya paling ini seorang kepala sekolah ya kebetulan. Kemudian dia mampu melihat peluang-peluang baru untuk masa depan, sehingga diharapkan dari hasil coaching tadi ke depannya para coaching ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan prinsip coaching yang dipakai, saya lihat Bapak memiliki kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi luar biasa. Insya Allah ke depannya begini terus. Dan bisa diobservasi guru-guru yang lain juga untuk meningkatkan hasil pembelajarannya Bapak. Nah, seperti yang sudah saya amati tadi percakapan Bapak di pasca observasi ini, saya sudah melihat urutan babjannya. Kemudian pada observasi di dalam kelas saya juga sudah lihat hasil observasi kegiatan kelas, walaupun memang masih ada hambatan-hambatan itu. Namanya juga proses. Proses ini kan nggak semuanya harus 100% terus kan pasti ada yang ada kekurangan, ada kelebihan. Justru itu kita untuk menggali terus apa masalahnya dan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Dan solusinya juga sudah Pak Irman urutkan tadi, utarakan tadi untuk perbaiki dirinya. Betul. Nah, itu yang kita harapkan. Dan mempersiapkan diri. Semua kekurangan ataupun kelemahannya dia siap untuk memperbaiki dirinya untuk perbaikan praktik baiknya bagaimana ke depan. Nah, juga hal ini menginginkan ada perubahan pada pendidikan terutama positif bagi semua guru dan siswa yang kita harapkan ke depannya. Dengan tujuan adalah untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Nah, itu saja Pak Rudi sama Pak Irman. Terima kasih sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Namanya pun ini pembelajaran bagi kami lah. Artinya dengan pembiasan ini ternyata coaching yang kita lakukan ini kalau bisa sering-sering dilakukan, tidak hanya kepada salah seorang guru tapi semuanya. Karena melalui coaching inilah kita diagnosis awal untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, tindak lanjutnya atau gimana kan itu ya.
Jadi Bu, terima kasih banyak Bu atas arahan dan masukannya kepada kami. Selagi ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman yang telah meluangkan waktunya juga pada hari ini. Jadi semoga proses yang kita lakukan setelah pasca observasi ini mudah-mudahan ada perbaikan di dunia pendidikan. Iya. Ya, terima kasih banyak. Iya, Bu. sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Iban. Demikianlah para guru penggerak semua kegiatan observasi pasca observasi ini untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dalam coaching untuk supervisi akademik. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Juliati selaku pengajar praktik dan juga kepada Pak Hermansyah selaku guru bidang studi yang telah meluangkan waktunya. Baik semuanya, demikian kegiatan aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak.